satu ataupun nantinya syarat untuk kelulusan kakak-kakak di dalam kegiatan PKG ini, kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan dengan berakhirnya nanti kegiatan ini, semua kakak-kakak nantinya mudah-mudahan mendapatkan kelulusan semuanya kakak-kakak dengan nilai yang sangat baik dan memuaskan tentunya. Baik kakak-kakak semuanya, baik sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesehatan sebagaimana kegiatan kita pada hari ini adalah gimmick kita yang minha 2 Kak. Jadi ini yang kedua, yang terakhir nanti refleksi yang terakhir itu lebih kurang nanti 1 JP. Dan kegiatan kini sekarang ini nanti kakak-kakak durasinya 2 JP. Jadi mudah-mudahan ini adalah materi kita yang terakhir dan nantinya gimmick yang terakhir itu tidak materi lagi kakak-kakak. Jadi inilah nanti tugas ataupun materi kita yang terakhir dan salah satu untuk kelulusan kegiatan kita ini kakak-kakak. Jadi baik, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati kakak-kakak semuanya, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan gimmick kita pada hari ini. Yang lebih kurang 2 JP ke depan kakak-kakak. Mudah-mudahan kegiatan gimmick kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita dulu berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak semuanya, berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai kakak. Baik kakak-kakak semuanya yang berkesempatan on cam, silakan on cam kakak-kakak. Mungkin tidak beberapa gimmick lagi, mungkin kita tidak saling bertatap-tatapan lagi Kak di dalam kegiatan gimmick ini, dan mudah-mudahan di dalam kegiatan kita sehari-hari ataupun silaturahmi nanti kita ke depannya mudah-mudahan tetap terjalin selalu kakak-kakak semuanya. Ini adalah hanya sebatas kegiatan, tapi di dalam silaturahmi kegiatan kita sehari-hari mudah-mudahan kita selalu terjaga kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya, jadi untuk pembuka kegiatan kita pada hari ini, jadi di sini materi kita yang pertama adalah umpan balik rencana tindak lanjut RTL kakak-kakak. Jadi nantinya durasi 2 JP 24 ataupun nanti 45 menit kali 2 lebih kurang 90 menit nantinya kakak-kakak di dalam kegiatan umpan balik ini nanti kita minta ataupun kita umpan balik sebentar kakak-kakak. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak tentang pembuatan RTL yang kakak-kakak lakukan ataupun bagaimana, apakah ada kendala-kendala, bagaimana kira-kira kakak-kakak semua? Baik Kak, silakan Kak. Oke, Kak Okan, baik. Ya. Oke Kak Napi, silakan Kak. Izin Kak, di sini saya menyampaikan keluh kesah saya waktu pembuatan RTL kemarin. Jadi karena waktu deadline dikejar deadline, jadi saya berinisiatif mengumpulkan teman-teman
kelompok semua untuk ngumpul, untuk saling berbagi dan bergantian untuk membuat video. Makanya hasilnya kurang maksimal gitu ya Kak ya. Oke, siap Kak. Jadi di sini intinya bagaimana nantinya materi yang kita buat ataupun materi yang kita rancang itu nantinya kan bisa kita pahami Kak. Intinya kan itu sebenarnya bagaimana kita merancang materi tersebut dan bagaimana kita mempraktekkannya nanti di dalam pembelajaran kita Kak. Jadi itu inti sebenarnya nanti Kak. Kalau masalah video itu saya rasa tidak masalah Kak. Jadi nanti mungkin setelah kegiatan kita selesai, mudah-mudahan yang kakak-kakak rancang tersebut nantinya bisa kakak-kakak praktekkan di dalam pembelajaran kakak-kakak ke depannya nanti. Bagaimana Kak Asmiati ataupun Kak Nopi? Iya Kak, siap. Terima kasih. Siap Kak, Kak Nopi. tugasnya selalu siap. Oke, siap Kak. Jadi kakak-kakak semua, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah umpan balik rencana tindak lanjut, alur aktivitas bukti karya. Yang ketiga, bukti karya sudah siap dibuat dan disusun. Dan yang keempat, mengunggah bukti karya ke dalam PMM kakak-kakak. Jadi nanti ada lini masa kegiatan kakak-kakak tersebut nanti. Baik kakak-kakak, izin dulu untuk ke slide yang berikutnya. Jadi ini ada lini masa kegiatan RTL yang kakak buat kemarin. Sampailah kita 6 hari setelah kegiatan ataupun penyusunan tugas kakak-kakak yang kemarin yang telah kakak-kakak praktekkan di dalam kombel kakak-kakak ataupun di KKG. Jadi pada hari ini apakah kakak-kakak sudah melakukan semua atau bagaimana Kak? Ataupun ada kendala-kendala yang lain bagaimana kira-kira? Kakak-kakak yang lain bagaimana kira-kira? Apakah bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Atau ada kendala tentang RTL-nya? Lanjut Kak. Oke, siap Kak. Berarti tidak ada kendala ya Kak? Kalau saya kendalanya telat ngirim Kak. Oke, siap. Itu kan masalah teknis. Tidak apa-apa Kak. Jadi untuk kendala teknis ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Mungkin keadaan jaringan ataupun keadaan perangkat yang kita pakai itu adalah hal yang tidak bisa kita elakkan lagi kakak-kakak. Jadi bagaimana kakak untuk RTL ataupun kegiatan ataupun tugasnya bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Oke, siap Kak. Jadi kita lanjut ke bukti karya lagi Kak. Jadi di dalam materi bukti karya tersebut nantinya kakak-kakak boleh di screenshot Kak. Bagian mana yang penting nanti silakan kakak-kakak screenshot. Oke, siap Kak. Nanti saya stop dulu yang ini. Baik, kita lanjutkan. Apakah bisa kita bungkus ini Kak? Kita bungkus? Bungkus. Oke, siap. Mudah-mudahan di tugas yang ini, mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa melengkapinya. Baik, izinkan. Bolehkah Rahmat ngopi dulu, Kak? Siapkan kopinya dulu, boleh. Iya, Kak.
Bagaimana kira-kira kakak-kakak semuanya jelas? Apakah ada agak blur atau bagaimana Kak? Jelas, Kak. Oke, siap Kak. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang bukti karya di platform Merdeka. Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Jadi nanti silakan kakak-kakak screenshot bagian mana yang penting untuk alur ataupun pembuatan bukti karya kakak-kakak. Jadi baik, topik pembahasan yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di dalam PMM kakak-kakak. Jadi di sini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Baik, kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, ini adalah perjalanan kita dari awal kegiatan PKG PJOK kakak-kakak. Jadi sampailah kita sekarang di minggu ke-11 kakak-kakak, yang mana unggah dokumentasi bukti karya adalah salah satu materi pokok kakak-kakak untuk penerbitan ataupun sertifikat kakak-kakak nantinya di dalam PMM. Jadi kalau kakak-kakak tidak membuat bukti karya tersebut ataupun nanti dudet, kemarin kan kakak-kakak ada dudet pengumpulan tugas yang lainnya, itu tugas di dalam LMS kakak-kakak. Jadi unggah dokumentasi bukti karya ini itu langsung di dalam PMM nantinya kakak-kakak. Jadi yang terbitnya nanti sertifikat kakak-kakak itu di dalam PMM langsung. Nanti kakak-kakak bisa mendownloadnya langsung di dalam PMM. Seperti kita membuat mencari sertifikat yang lain kakak-kakak. Jadi nantinya seperti itu nanti terbit di dalam PMM. Jadi sampai kita ke minggu 11 dan nantinya yang terakhir itu penutupan kita di minggu yang ke-12 kakak-kakak. Jadi minggu yang ke-12 ini, inilah yang terakhir nanti di dalam kegiatan kita, itu lebih kurang 3 bulan terakhir kakak-kakak. Lebih kurang 3 bulan lamanya. Baik kakak-kakak semua, kita lanjutkan. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Jadi kakak-kakak nantinya mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari kakak-kakak. Jadi validasi bukti karya kakak-kakak ini, kami adalah salah satu yang memvalidasi kakak-kakak. Setelah itu nantinya pihak PMM yang akan memvalidasi seperti aksi nyata yang kakak-kakak buat di dalam PMM. Nanti kalau disetujui, putus Kak. izin kakak, jelas Kak? Sudah Kak. Putus lagi Kak. Oke. Bukti karya izin kakak sebentar. Jadi wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti setelah kakak buat bukti karya tersebut, kalau nanti akan kami validasi, kalau memang sesuai dengan
prosedur yang diminta di dalam LMS kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Jadi untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas kakak-kakak. Jadi yang kedua, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah. Jadi nanti ada surat yang kakak-kakak yang kakak download di dalam LMS, itu ada sebuah surat yang nantinya akan ditandatangan oleh kepala sekolah kakak-kakak. Jadi nantinya isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara kakak-kakak pornografi, ujaran, kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi itu akan terbaca nanti di dalam LMS. Jadi baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Karya bukan merupakan hasil plagiat atau plagiasi karya orang lain, ataupun kita menggabungkan video orang lain ke video kita kakak-kakak. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak sendiri. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kira-kira Kak? Sampai ke slide ini kita lanjutkan. Baik kakak, sekarang pada slide yang ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi ini adalah alurnya. Bagaimana kak? Jelas yang kecilnya itu bagaimana? Jelas Karamat? Kurang jelas kak. Itu yang kecil itu modul kak, modul di dalam LMS kak. Oh, oke ya. Jadi kakak-kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi nanti kakak-kakak mengupload karya kakak-kakak atau bukti karya itu di bukti karya, kan ada di bawah modul. Nanti semua modul ada bagian bukti karya di bawahnya, bagian bawah kakak-kakak. Jadi aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Jadi kakak-kakak semuanya nanti boleh memilih salah satu. Boleh memilih salah satu yang kakak-kakak pakai sebagai nantinya untuk melengkapi tugas tersebut. Jadi di sini unggah draft bukti karya, mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri. Jadi nanti di sebelah kiri bawah ini ada yang kotak-kotak ini kak. Di bawah semua modul ada bukti karya. Nanti di situ akan kakak upload nanti. Refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di dalam PMM. Nanti kakak-kakak silakan terbitkan di dalam PMM, nanti baru kakak masukkan ke dalam bukti karya di dalam LMS. Boleh kakak-kakak sambil melihat, boleh di screenshot dulu, boleh. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan. Nah, jadi ini kakak-kakak lembar pernyataan yang tadi. Boleh kakak-kakak unggah kembali di dalam LMS, itu tentang lembaran pernyataan di dalam LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kemudian kakak-kakak dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya. Jadi pas yang di bawah semua modul itu ada nantinya toolsnya tentang bukti karya. Mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK. Kemudian di sini perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi kakak-kakak semuanya perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi due date ataupun waktunya kakak-kakak. Jadi banyak terdapat kendala itu di gelombang 1. Peserta terlambat mengumpulkan bukti karya sehingga
bukti karyanya tidak bisa diterbitkan di dalam PMM kakak-kakak. Sehingga untuk kelulusan, kalau untuk kelulusan insya Allah lulus kakak-kakak semua. Tapi untuk mendapatkan sertifikat itu tidak bisa dikeluarkan di PMM kakak-kakak. Karena kakak-kakak tidak melengkapi bukti karya sesuai dengan periode ataupun waktu due date yang diminta di dalam LMS kakak-kakak semua. Baik, yang kedua, pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembaran pernyataan persetujuan PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Jadi kakak-kakak silakan lengkapi dulu, itu ada di dalam LMS, kakak download dulu lembar pernyataannya. Mungkin ada beberapa poin yang harus kakak checklist, dan setelah itu silakan kakak kembali kumpulkan di dalam LMS. Yang ketiga, klik kerjakan untuk memulai unggah produk bukti karya. Jadi di sini ada keterangannya, nanti setelah kegiatan Gimit ini boleh nanti saya kirimkan lagi ke kakak-kakak semua. Mungkin ada yang diragukan tentang pengunggahannya. Nanti saya kirimkan ke kakak. Baik, kita lanjutkan dulu. Peserta menyertakan lembaran pernyataan PKG peserta PKG PJOK. Jadi ini kakak-kakak lembaran yang tadi. Ini nanti kotak-kotak yang sebelah kiri itu silakan kakak-kakak checklist. Itu ada beberapa poin, ada 4 poin di sini. Silakan nanti kakak-kakak checklist. Setelah itu nanti mengetahui di sini kakak-kakak. Kemudian yang sebelah kiri, yang sebelah kanan di sini tanda tangan kepala sekolah. Yang sebelah kiri ini adalah kakak-kakak sebagai peserta PKG PJOK kakak-kakak. Baik kakak-kakak, di sini pemilihan kategori bukti karya. Jadi kakak-kakak bisa memilih nantinya apa yang kakak buat di dalam bukti karya tersebut. Yang pertama di sini praktik baik, yang kedua praktik pembelajaran, di sini berbentuk video, kemudian RPP ataupun modul ajar yang telah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Jadi nanti silakan kakak-kakak pilih salah satu mana yang mungkin kakak anggap lebih mudah. Silakan. Yang pertama praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktek baik dapat berupa refleksi modul. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengangkat salah satu topik modul ataupun materi yang telah kita pelajari atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Format dalam PDF atau bentuk video boleh kakak-kakak. Jadi yang kedua, praktik pembelajaran. Jadi proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi ini adalah salah satu bentuk video kakak-kakak. Jadi di sini boleh kakak ambil dalam bentuk video. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun di dalam bentuk PDF aksi nyata kakak-kakak. Jadi video dan linknya nanti kakak kumpulkan. Kemudian yang terakhir, RPP atau modul. Jadi mungkin kakak-kakak juga telah membuat RPP ataupun modul. Nantinya boleh kakak-kakak sesuaikan lagi dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau memang RPP ataupun modul yang telah kakak-kakak kumpulkan tersebut nanti sesuai dengan alurnya, insya Allah kami sebagai fasilitator akan memvalidasi dan kemudian selanjutnya akan diterbitkan di dalam PMM kakak-kakak. Baik nanti berbentuk praktek baik,
praktek pembelajaran ataupun nanti kakak-kakak membuat modul ajar ataupun RPP. Bagaimana kira-kira kakak-kakak sampai ke slide ini? Bagaimana? Adakah pertanyaan yang masih kakak-kakak ragukan atau bagaimana kira-kira? Gimana Kak Sepudin? Apakah ada pertanyaan sampai? Oke, baik Kak Rokani, silakan Kak. Izin Kak, Baik, silakan Kak. terkait dengan bukti karya itu kan ada 3 pilihan itu ya. Iya Kak. Ini mohon izin sebelumnya ini off cam dulu. Boleh Kak, silakan. Ada tentang pemilihan bukti karya itu 1 praktik baik, 2 praktik pembelajaran, 3 RPP. Berarti kan pilih salah satu. Iya Kak. Kalau yang praktik pembelajaran sama praktik baik itu berarti kan video ya kan? Dalam bentuk Iya, video. Kak. Dalam bentuk video praktik baik itu terkait dengan pembelajaran atau misalnya kegiatan non pembelajaran seperti ada kan misalnya di setiap sekolah itu mungkin terkait dengan pagi bersih ataupun pagi mengaji ataupun pagi-pagi menyambut siswa itu kan di sekolah pasti ada itu, tapi itu kan juga tidak ada kaitannya dengan erat hubungannya dengan PJOK. Itu apakah bisa ataukah yang memang orientasinya yang erat hubungannya dengan PJOK? Terima kasih. Terima kasih Kak Rokani sebelumnya. Jadi di dalam praktek baik di sini memang fokus kita ke praktek baik di dalam pembelajaran PJOK Kak. Jadi di sini praktek baik dapat berupa refleksi modul ataupun materi yang telah kita pelajari di dalam PKG PJOK tersebut Kak. Yang mana nanti hasilnya refleksi tersebut nanti kan bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik nantinya Kak. Jadi nanti slide ini boleh, kalau yang ini tidak berbentuk video ini Kak. Cuman slide-nya ini boleh nanti berbentuk video dan boleh nanti berbentuk PDF Kak. Kalau yang video hanya di praktik pembelajaran saja Kak. Oke, siap. Oke, baik Kak. Terima kasih. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Mungkin ada yang masih diragukan. Gimana Kak Rahmat? Kita lanjut? Juga. Oke, siap Kak. Oke, baik kakak semuanya. Jadi pada slide ini, unggah draft bukti karya di LMS. Kategori praktek baik. Jadi ini yang kategori praktek baik kakak-kakak. Jadi di sini BK1 unggah draft bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak silakan buka ataupun pelajari dulu di dalam LMS. Dan juga ini nanti kakak-kakak juga sebagai referensinya. Yang pertama di sini pilih kategori produk bukti karya kakak-kakak. Jadi apa nanti kategorinya ataupun nanti bukti karya praktek baik, video pembelajaran ataupun penyusunan RPP ataupun modul kakak-kakak. Jadi yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat. Nah, di sini kalau video, salin tautan video yang telah kakak-kakak unggah ke YouTube. Nah, jadi yang telah kakak-kakak unggah di YouTube nantinya salin ke dalam LMS kakak-kakak. Kemudian yang PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer kakak-kakak. Jadi ini seperti biasa, seperti kakak-kakak mengumpulkan tugas yang biasa sebelumnya. Jadi yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, jadi nanti kakak-kakak setelah membuat judul, contohnya mungkin video pembelajaran yang kakak-kakak buat, contohnya video pembelajaran SEM. Jadi kakak buat hashtagnya. Nah, di sini hashtag PKG PJOK. Nah, selanjutnya hashtag guru belajar
kemudian murid belajar. Jadi 3 ini nanti kakak-kakak tambahkan di ujungnya kakak-kakak. Yang selanjutnya, yang keempat, berikan deskripsi singkat. Nah, jadi apa nanti deskripsi tentang produk bukti karya kakak-kakak tersebut. Mungkin ceritakan dengan singkat tentang alur ataupun tugas yang kakak-kakak buat. Ini tentang draft bukti karya yang nantinya kakak-kakak buat. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Jadi nantinya kakak-kakak sesuaikan. Di sini nantinya kalau jenjang SD, SMP, SMA nanti silakan kakak-kakak sesuaikan. Yang kemudian apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Jadi nanti kakak-kakak silakan sesuai dengan mata pelajaran ataupun proyek yang kakak-kakak buat. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya kakak-kakak. Apa temanya nanti? Silakan kakak-kakak sesuaikan. Yang kedelapan, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak. Nanti silakan, itu ada pilihannya ke bawah kakak-kakak. Silakan kakak lengkapi. Kemudian yang kesembilan, unggah lembaran persetujuan karya. Jadi yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Itu pernyataan yang tadi kakak-kakak, persetujuan tadi. Kemudian yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya kakak-kakak. Jadi nanti yang terakhirnya silakan kakak-kakak kumpulkan. Setelah itu nanti kami sebagai fasilitator akan memvalidasi kakak-kakak. Nah, ini yang bagian kategori praktek baik pembelajaran. Baik kakak, yang di sini itu alurnya lebih kurang sama. Yang pertama pilih produk bukti karya kakak-kakak. Di sini praktek pembelajaran. Pilih bentuk karya. Ini lebih kurang sama kakak. Kalau video silakan upload ke YouTube dulu. Kemudian PDF silakan unggah langsung. Ini lebih kurang sama kakak. Lengkapi judul dengan hashtag yang sama. Pilih jenjang. Apabila kakak-kakak milih jenjang tertentu masih sama dengan yang tadi, unggah, klik, dan kumpulkan, lebih kurang sama kakak-kakak. Jadi nantinya kategorinya saja yang kakak-kakak bedakan dengan kategori yang sebelumnya. Di sini yang tadi praktek baik, yang kakak pilih di sini praktek baik. Yang kedua di sininya praktek pembelajaran. Jadi di sini nanti kakak-kakak mengambil video pembelajaran. Yang selanjutnya di sini yang tadi masih sama. Ini bagian modul ajar kakak. RPP ataupun bagian modul ajar. Jadi nanti di sini kakak-kakak silakan sesuaikan pilih kategori. Ini adalah RPP atau modul. Kemudian bagian yang 2 sampai 8. Di sini mungkin agak berbeda sedikit kakak. Yang ke-7, ini bedanya kakak. Lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak-kakak. Jadi asesmennya harus ada nanti terdapat di dalam modul yang kakak buat. Jadi ini bedanya. Di asesmennya harus ada nanti sesuai juga dengan video. Kalau kakak membuat video, nanti asesmennya ada di dalam video. Di yang ke-8, kakak-kakak juga dapat memilih moda pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Jadi nanti silakan kakak-kakak sesuaikan bagaimana asesmennya.
Itu kan telah kakak-kakak pelajari dan juga telah kakak-kakak masukkan. Mungkin sedikit lagi kakak-kakak maksimalkan modul ataupun RPP yang sebelumnya. Lanjut yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya. Ini masih sama. Kemudian yang ke-10, klik kumpulkan. Jadi mungkin ini sama kakak. Jadi isi asesmen tadi hanya yang berbeda di dalam kategori RPP ataupun modul ajar kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi konfirmasi unggah draft bukti karya di dalam LMS. Jadi setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali, kakak-kakak. Jadi tidak dapat diubah kembali sampai, jadi di sini ada sampai kakak. Jadi sampai di sini bagaimana? Nantinya contohnya, kalau kami sebagai fasilitator menilai mungkin ada bagian yang masih salah, berarti kakak-kakak bisa mengubah kembali. Jadi kalau memang sudah kami validasi, tidak ada yang salah, itu tidak bisa kakak ubah kembali. Contohnya mungkin kakak ingin mengubah, oh iya, baik kak, silakan. Enggak kak, kepencet tadi kak, maaf. Baik kak. Jadi di sini bukti karya yang kakak-kakak kumpulkan di sini nantinya akan kami lihat setelah mungkin mudah-mudahan tidak ada yang mendapat perbaikan lagi, nantinya kakak-kakak silakan dimaksimalkan dulu sebelum nantinya kakak-kakak kumpulkan di dalam bukti karya. Jadi nanti silakan kakak maksimalkan. Jadi selanjutnya dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Jadi nantinya jangan sampai yang kakak kumpulkan tersebut tidak memenuhi syarat. Jadi selanjutnya bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMN. Jadi nantinya kalau seandainya kami setujui tugas yang kakak buat, nanti akan diterbitkan langsung ke dalam PMN. Selanjutnya kakak, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nantinya setelah kakak-kakak kumpulkan, itu akan berstatus sedang ditinjau. Jadi dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jika seandainya kami menilai tidak sesuai dengan itu kakak-kakak yang kakak buat nantinya, itu akan ada perbaikan lagi kakak. Jadi nanti sering-sering kakak lihat di dalam draft bukti karyanya. Nanti silakan kakak-kakak sering melihat tugasnya, apakah nanti sudah divalidasi atau butuh perbaikan atau bagaimana nantinya. Nantinya silakan kakak-kakak pantau di dalam LMS. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya. Jadi di sini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jadi nanti kakak yang kami nilai tersebut nantinya sesuai dengan rubrik yang telah disediakan di dalam modul kami kakak-kakak. Jadi nantinya di dalam LMS kami sebagai fasilitator itu ada berbentuk rubrik. Nanti sesuai tidak yang kakak-kakak buat nanti. Contohnya mungkin di dalam modul. Kakak membuat modul ataupun membuat RPP. Di sini tertulis nanti mungkin di dalam rubriknya
terdapat asesmen antar teman ataupun antara asesmen guru ataupun asesmen diri sendiri ataupun peserta didik. Mungkin itu di dalam rubriknya terdapat nanti mungkin kami checklist ada. Jadi nantinya sesuai dengan yang diminta di dalam rubriknya kakak-kakak. Jadi yang selanjutnya, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Berarti nantinya kalau memang perlu perbaikan tugas-tugas yang kakak-kakak buat, nanti silakan kakak-kakak perbaiki kembali sebelum nantinya akan diunggah ke dalam PMM. Baik, kakak-kakak. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Silakan nanti kakak perbaikan, dimaksimalkan dulu, baru dikumpulkan. Kemudian dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi setelah kakak-kakak perbaiki, kemudian minta kembali validasi kembali kepada fasilitator di dalam pengumpulan tugas kakak-kakak. Kemudian selanjutnya, sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Berarti kakak-kakak semuanya, kalau memang sesuai yang kakak kumpulkan, setelah itu kami validasi, setelah itu memang otomatis akan diterbitkan langsung di dalam PMM. Nanti setelah kakak-kakak terbit di dalam PMM, itu nanti silakan kakak-kakak ambil kembali linknya, kakak bagikan ke dalam grup ataupun grup sekolah atau grup untuk mendapat komentar dari guru-guru yang lain setelah nantinya diterbitkan. Nanti silakan kakak-kakak unggah ke dalam grup. Boleh. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di dalam LMS. Jadi nantinya silakan kakak-kakak cek secara berkala mengenai setelah kakak-kakak kumpulkan. Contohnya mungkin hari ini kakak-kakak kumpulkan bukti karyanya. Mungkin besok pagi harus kakak-kakak lihat lagi bagaimana, mungkin ada butuh perbaikan. Mungkin sudah divalidasi. Kalau memang sudah divalidasi, itu akan otomatis terupload, diproses ke dalam PMM. Nanti setelah itu baru kakak salin linknya lagi untuk mendapatkan bagaimana komentar ataupun pendapat teman sejawat kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Jadi di sini adalah yang perlu perbaikan, kakak-kakak. Yang pertama, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak-kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya ataupun di tools yang di bawah semua modul kakak-kakak di dalam LMS. Pada tampilan ILT bukti karya. Kemudian yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Jadi nanti silakan kakak-kakak perhatikan umpan balik apa mungkin yang kami komen di dalam tugas kakak-kakak tersebut, bagian mana yang mungkin perlu perbaikan. Silakan kakak-kakak lihat, klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Jadi di sini nanti silakan kakak-kakak sesuaikan. Mungkin bagian mana yang nanti perlu perbaikan nantinya silakan kakak-kakak perbaiki. Setelah kakak perbaiki nanti silakan langsung upload lagi ke dalam yang pertama kakak-kakak upload. Kemudian yang ketiga, klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi nanti silakan kakak-kakak perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya kakak tersebut.
Kemudian kakak di sini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Selanjutnya yang ketiga, apabila hasil bukti karya kakak-kakak semuanya belum sesuai, kemudian klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Berarti kakak silakan hapus dokumen sebelumnya. Jadi setelah itu nanti baru kakak kumpulkan yang baru. Kemudian yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi. Jadi nanti yang telah kakak perbaiki, silakan kakak masukkan kembali ke dalam unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mungkin kakak perbaiki bagian yang belum lengkap saja. Baik kakak, di sini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan yang kelima di sini. Apabila lembaran persetujuan belum sesuai, klik tanda ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus nama yang tadi. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen. Jadi mungkin jika sudah sesuai ataupun tidak perlu perbaikan, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal kakak-kakak. Yang kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi. Jadi nanti kakak silakan unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi catatan di sini, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Karena nanti takutnya di dalam pengumpulan tugas kakak-kakak ini, di sini kami tidak bisa membantu kakak-kakak. Contohnya mungkin kakak-kakak minta bantu tambahan waktu untuk pengumpulan tugas bukti karya. Di sini kami sebagai fasilitator dan juga admin di dalam grup kita itu tidak bisa membantu kakak-kakak. Jadi nanti silakan kakak-kakak maksimalkan, kakak-kakak sesuaikan bagaimana nantinya tugas yang kakak-kakak kumpulkan sesuai alur ataupun waktu yang diminta di dalam LMS. Baik kakak, kita lanjutkan. Apabila hasil bukti karya kakak-kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nanti kakak-kakak silakan cek di dalam LMS, itu ada yang di sebelah kiri, di sini ada pemberitahuannya, notifnya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurang jelas kakak-kakak, lulus proses. Jadi di sini ada notifnya. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya kakak-kakak terbit di dalam PMM. Nanti setelah kami validasi itu otomatis masuk ke dalam PMM, nanti diterbitkan. Nanti setelah terbit di dalam PMM ataupun nantinya silakan berbagi praktek bagi. Nah, jadi linknya boleh silakan kakak-kakak bagikan ke dalam grup ini, boleh, ataupun ke dalam grup sekolah, ataupun grup yang besar, ataupun kabupaten, kecamatan, boleh silakan untuk mendapatkan umpan balik dari tugas bukti karya yang kakak-kakak buat. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, boleh kakak-kakak silakan. Bagaimana kakak? Mungkin cukup paham bagaimana? Cukup jelas?
Bagaimana Kak Rahmat? Rahmat yang Mudah-mudahan paham Kak. tampil nih Kak. Mudah-mudahan paham. Oke, baik Kak. Baik, kita lanjutkan ya Kakak. Sebelum masuk waktu sholat, kita lanjutkan dulu. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Di sini yang pertama, kakak-kakak perlu menunggu bukti karya kakak-kakak diunggah secara otomatis. Di sini akan secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Ini contohnya ke dalam PMM maksudnya. Nah, nanti setelah kami validasi, silakan kakak-kakak cek secara berkala apakah mungkin sudah divalidasi. Mungkin setelah kalau sudah divalidasi, kakak-kakak cek di dalam PMM apakah sudah terbit di dalam PMM. Kalau sudah terbit di dalam PMM, bagikan linknya ke grup yang lain. Mungkin Kak Rahmat sudah ya Kak mencontohkan yang aksi nyata yang sebelumnya. Mungkin untuk mendapatkan sertifikat, kita mengerjakan modul yang ada di dalam PMM. Sehingga kakak-kakak membuat aksi nyata, kemudian setelah divalidasi, kakak membagikan ke teman sejawat yang lain. Sudah Kak Rahmat? Untuk mendapatkan sertifikat di dalam PMM, Kak? Ya Kak. Yes, ya. Kemudian kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi contohnya mungkin Kak Rahmat ataupun Kak Reni, bagian ini perlu perbaikan yang harus kakak perbaiki, ataupun yang perlu ditambah, ataupun nantinya yang perlu dihilangkan. Nanti silakan kakak-kakak lihat di dalam umpan balik ataupun nanti di kolom komentar. Jadi nanti kakak sesuai, mudah-mudahan semua yang kakak buat nantinya tidak perlu perbaikan, saya harapkan kakak-kakak. Nanti silakan kakak-kakak maksimalkan dulu sebelum kakak kumpulkan di dalam draft bukti karya. Nanti kalau masalah mengumpulkan tugas kakak-kakak bukti karya tersebut, itu sesuai dengan slide yang sebelumnya tadi, itu di bagian modul bawah kakak-kakak, bukan di dalam semua modul, atau di bagian bawah modul. Pas sama deretannya ke bawah tentang semua modul. Jadi di bawahnya ada nanti bukti karya. Jadi nanti setelah itu silakan kakak-kakak unggah di dalamnya. Sebelumnya nanti boleh kakak download dulu untuk lembaran pernyataan ataupun persetujuan pembuatan konten kakak-kakak. Jadi sebagaimana nantinya tugas yang kakak-kakak buat tidak dianggap plagiat di dalam PMM. Jadi nanti kalau dianggap plagiat akan ditolak sistem langsung Kak, akan ditolak di dalam PMM. Nanti walaupun kami validasi di dalam LMS, belum tentu nantinya di dalam PMM kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan nantinya tugas yang kakak kumpulkan ini tidak dianggap plagiat kakak-kakak ataupun punya orang lain. Baik kakak semuanya, kita lanjutkan. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, sini sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat mengklik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Silakan nanti kakak-kakak sering melihat di dalam PMM ataupun di dalam LMS kakak-kakak. Di sini sudah dijelaskan alurnya. Jadi di sini kakak, bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Cara membagikannya bagaimana? Di sini yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar ataupun di PMM. Yang kedua,
pilih karya saya. Jadi nanti silakan kakak pilih karya, itu ada di bagian gambarnya sudah ada Kak. Dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karya. Nanti kalau kakak-kakak belum mengunggah karya, tidak akan ada di dalam PMM kakak-kakak. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga, buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Jadi bagian mana atau kategori yang mana mungkin sudah ada kakak-kakak mengupload bukti karya sebelumnya. Jadi silakan kakak-kakak pilih sesuai kategori yang kakak inginkan. Yang kemudian pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah. Jadi nanti yang telah selesai ataupun berhasil diunggah, jadi kakak pilih. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Jadi di sini bagian di bawahnya nanti itu ada bagian kotak yang hijau atau yang biru. Silakan bagikan karya. Jadi yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Berarti salin link baru kakak salin untuk ditautkan di dalam LMS ataupun di dalam modul. Link inilah yang nanti akan kakak-kakak salin kembali di dalam LMS ataupun di dalam tempat pembuatan tugas kakak-kakak. Setelah terbit, nantinya kakak-kakak akan mendapatkan link. Link ini nanti yang akan kakak tautkan di dalam LMS ataupun nanti yang kakak bagikan di dalam grup kakak-kakak semua. Bagaimana kakak semuanya? Kira-kira ada pertanyaan sampai di slide yang ini bagaimana? Baik, kita lanjutkan. Di sini setelah peserta ataupun kakak-kakak mengunggah bukti karya KPMM, peserta kakak-kakak melampirkan tanda bukti karya di dalam LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya, itu dengan link kakak-kakak. Jadi catatannya di sini, untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit deskripsinya saja kakak. Jadi hanya deskripsinya saja yang bisa kakak-kakak edit. Kemudian selanjutnya, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi di sini kuncinya kakak semua. Tugas yang kakak-kakak unggah ataupun yang kakak-kakak kumpulkan di bukti karya nantinya harus sesuai kembali dengan yang kakak-kakak salin linknya, kemudian yang kakak masukkan ke dalam LMS tersebut sama dengan yang kakak-kakak unggah di dalam bukti karya. Baik kakak semuanya. Sampai kita ke tanya jawab seputar bukti karya. Jadi mungkin ini slide terakhir kakak-kakak. Belum kakak, belum Kak Rahman, belum yang terakhir nih kira-kira. Tanya jawab seputar bukti karya dulu Kak Rahman. Bagaimana kira-kira? Kakak-kakak yang lain sudah paham atau bagaimana? Karena ini adalah salah satu prasyarat kakak-kakak untuk kelulusan di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Kakak. Kalau seandainya kakak-kakak sedikit tergelincir ataupun nanti terlambat, kakak-kakak di dalam pengumpulan bukti karya ataupun contohnya mungkin ada sedikit yang belum selesai, lalu kakak kumpulkan. Ternyata kakak-kakak mendapat
perbaikan. Jadi tentunya setelah kakak mendapatkan perbaikan, tentunya kakak memerlukan waktu lagi untuk perbaikan. Jadi nanti silakan kakak-kakak maksimalkan dulu setelah kegiatan hari ini. Kakak maksimalkan dulu, contohnya mungkin pembuatan RPP, modul ajar, kan? Jadi setelah itu ataupun video pembelajaran praktik baiknya nanti, silakan kakak upload langsung. Kalau memang sudah kira-kira maksimal, silakan upload. Insya Allah akan kami lihat, akan kami validasi secepatnya, supaya tugas yang kakak kumpulkan cepat terbitnya di dalam PMM. Nanti kakak tidak terkendala dengan waktu lagi. Contohnya mungkin kakak di yang sesi gelombang 1 itu mungkin banyak mendapat kendala kakak-kakak. Mungkin dengan seiring waktu, mungkin juga kendala teknis, mendapatkan banyak kendala kakak. Sehingga sertifikat peserta tersebut tidak bisa dikeluarkan kakak-kakak di dalam PMM. Jadi silakan kakak sesuaikan, maksimalkan tugasnya. Setelah itu maksimalkan waktunya. Setelah itu maksimalkan pengumpulan tugasnya. Sehingga nantinya mudah-mudahan kami juga bisa memaksimalkan tugas kakak-kakak semuanya dan juga bisa terbit di dalam PMM. Contohnya di sini mungkin Kak Rahmat mengumpulkan hari ini. Mungkin nanti saya lihat nanti malam, Kak Rahmat, ya ini perlu perbaikan Kak. Boleh Kak Rahmat memperbaiki besok pagi, setelah perbaikan langsung kumpulkan. Setelah itu baru divalidasi kembali. Yang tidak bisa kita pungkiri kakak-kakak, durasi dari validasi kita ke dalam PMM. Baik Kak Rahmat, silakan Kak. Iya Kak. Silakan Kak. Mungkin tidak ada pertanyaan. Jadi nampaknya setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari Kak Fasil tadi, mungkin ini sedikit banyaknya tergantung Kak Fasil nampaknya. Mungkin kami ngirimkan bukti-bukti karya ke LMS, jadi untuk mendapatkan validasi dari Kak Fasil, mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan. Jadi maka dari itu mohon bantuannya lah Kak Fasil kan. Oke, sip. Kalau tidak banyak, sedikit bantuan, tidak banyak kekurangan, mohon langsung divalidasi gitu. Oke, siapkan. Kalau masih banyak kekurangan, mohon dikasih referensi atau contoh bagi teman-teman yang mungkin mengumpulkan bukti karya seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmat. Jadi di sini kakak saya berharap kepada kakak-kakak semua. Jadi contohnya seperti ini Kak Rahmat. Saya ingin menilai besok pagi. Jadi yang saya mau nilai tersebut tidak ada Kak Rahmat. Jadi saya berharap kepada kakak-kakak semua, maksimalkan dulu Kak. Kakak buat tugasnya, setelah itu kakak kumpulkan secepatnya, mudah-mudahan kami sebagai Fasil, lebih cepat kakak mengumpulkan, lebih cepat kami memvalidasi tugas kakak-kakak tersebut. Jadi nanti tidak di akhir-akhir waktu, baru kakak ini baru mengumpulkan. Jadi kami sebagai fasilitator, tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya Kak, atau untuk memvalidasinya. Jadi di sini saya validasi contohnya mungkin punya Kak Rahmat. Ini besok pagi mau dudet lagi Kak. Setelah itu nanti malam butuh perbaikan ternyata bukti karya yang Kak Rahmat kumpulkan. Setelah itu mungkin Kak Rahmat besok pagi tidak melihat LMS-nya. Kemudian ternyata besok pagi ternyata adalah dudet terakhir kakak-kakak. Jadi saya setelah memeriksa ataupun memvalidasi butuh perbaikan. Ternyata besok pagi habis waktunya Kak Rahmat. Jadi di sini saya berharap juga kepada kakak-kakak semua, mudah-mudahan kita tidak kepepet waktu kakak-kakak. Nanti mungkin di sini tanggal 3 lebih kurang 1 minggu lagi kakak-kakak untuk mengumpulkan tugas. Tapi
Alangkah lebih baiknya, lebih cepat, lebih baik, kakak-kakak. Mudah-mudahan kami sebagai fasilitator juga bisa menilai tugas ataupun bukti karya yang kakak-kakak kumpul. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Bagaimana? Mungkin ada perlu yang ditanyakan, ada yang perlu dikuatkan lagi, atau bagaimana? Silakan Kak. Di sini kita tanya jawab seputar bukti karya dulu kakak. Ataupun tugas-tugas yang kemarin juga boleh, silakan Kak. Oke, bagaimana Kak? Kak Rahmat, boleh Kak? Kita istirahat dulu 15 menit maksimalnya Kak. Untuk waktu sholat Kak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ya Kak, izin sholat Kak. Oke, siap Kak. Oke, Maksimal 15 menit ya Kak? Iya, Kak. Oke, siap Kak.
Oke, baik kakak-kakak izin. Iya, Kak. Oke, siapkan HP. Kita lanjutkan ya, Kak. Iya, Kak. Lanjut, Oke. Kak. Baik, kita lanjutkan kakak semuanya. Langkah upload video dengan tautan. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah berikut untuk dapat menemukan video YouTube. Baik kakak, jadi pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak. Kemudian pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Nah, jadi nanti kalau kakak-kakak yang membuat video pembelajaran, silakan nanti di-setel tidak publik kakak-kakak. Jadi tidak publik saja. Jangan di-setel untuk pribadi. Jadi kalau nanti kalau kakak-kakak setel untuk pribadi, maka video tersebut nanti tidak akan bisa dibuka. Jadi nanti silakan kakak-kakak publik juga tidak apa-apa, tapi disarankan untuk tidak publik kakak-kakak. Jadi klik bagian share pada bagian bawah video, kemudian klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Di sini visibilitas video bukti karya. Jadi kendala video ini disetel. Jadi ini kakak-kakak. Kalau kakak-kakak setel sebagai pribadi, maka tampilan video kakak-kakak di sini video ini disetel untuk pribadi. Maka video tersebut tidak akan bisa dibuka oleh rekan-rekan yang lain. Jadi kakak-kakak jangan di-setel untuk pribadi, silakan kakak publik ataupun tidak publik saja. Itu pilihannya. Baik, di sini selanjutnya langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nanti kakak-kakak mungkin sudah mengupload video di YouTube, mungkin tidak ada masalah lagi kalau tentang upload video di YouTube. Saya rasa kakak-kakak semua sudah bisa. Di sini pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility, kemudian pilih publik ataupun lalu klik publish. Jadi nanti kakak-kakak boleh publish ataupun tidak publish. Pilih nanti. Kemudian video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Di sini kakak. Kalau contohnya kakak-kakak video yang telah diunggah di laman bukti karya itu akan tampil dan akan bisa dilihat oleh orang banyak kakak-kakak. Jadi di sini mungkin ada kendala tentang video tidak dapat diputar langsung di halaman bukti karya. Jadi kendala di sini video tidak tersedia, tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta ataupun copyright. Jadi nanti silakan kakak-kakak jangan memakai musik, jangan mengedit video, nanti silakan real nyata kakak-kakak. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik. Ini kakak. Karena kakak mungkin menggunakan musik yang berlabel hak cipta, itu nanti video kakak-kakak akan tidak tersedia ataupun akan dinonaktifkan oleh musik yang memilih hak cipta tersebut. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi di sini kakak-kakak semuanya, bagi kakak-kakak yang nantinya akan mungkin membuat tugas salah satunya berbentuk video, itu nanti silakan kakak-kakak videonya real saja, tidak usah ditambahkan musik ataupun musik latar di belakangnya, itu nanti akan diklaim hak cipta kakak-kakak. Jadi nanti video kakak tersebut tidak bisa diputar di dalam PMM kakak-kakak, hanya bisa diputar
melalui aplikasi YouTube saja. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Jadi mudah-mudahan kalau kakak tidak ada menambahkan musik ataupun latar ataupun background yang berhak cipta, insya Allah video kakak-kakak tidak akan kena copyright kakak-kakak. Jadi di sini ada mungkin kalau seandainya terkena copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta ataupun tidak, jika ya Anda bisa mengubah latar musik di video tersebut. Jadi mungkin bisa kakak-kakak edit, kakak-kakak hapus di penguturan tersebut. Jadi di sini kakak-kakak semuanya, intinya pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui. Boleh kakak-kakak ini ada linknya di bawah, mungkin bisa kakak-kakak akses nanti untuk mempelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Nanti kakak-kakak di sini ada linknya, silakan kakak-kakak screenshot. Nanti kakak-kakak buka di Google itu akan langsung diarahkan ke informasi bukti karya tersebut. Kak, terima kasih. Baik, kita sampai ke slide yang terakhir. Mungkin di mana slide pada hari ini adalah slide yang terakhir kakak-kakak. Jadi di dalam materi yang kita pelajari dari modul 1, modul 2, modul 3, aksi nyata, sampai yang terakhir adalah bukti karya, yang nantinya akan kakak-kakak buat di dalam LMS, merupakan salah satu prasyarat ataupun nanti tugas akhir untuk salah satunya kelulusan kakak-kakak semua. Nah, jadi nanti silakan kakak-kakak maksimalkan. Insya Allah kami akan memaksimalkan apa yang telah kakak-kakak jeripaya buat ataupun yang kakak-kakak usahakan, kakak maksimalkan tugasnya. Mudah-mudahan apa yang kakak-kakak buat itu tidak ada yang kami revisi lagi, sebagaimana yang diminta di dalam tata cara pembuatan bukti karya tersebut kakak-kakak. Baik, mungkin kakak-kakak sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan masalah kegiatan kita, ataupun nantinya mungkin ada yang perlu dikuatkan lagi. Boleh silakan kakak-kakak sebelum kita hari kegiatan kita pada sore. Baik, kakak yang lain boleh silakan on cam dulu. Mungkin Kak Rahmat boleh. Kak Okan sedang di perjalanan, hati-hati Kak Rekani. Dan mudah sampai dengan selamat sampai tujuan. Oke, bagaimana kira-kira kakak-kakak yang lain tentang seputar tugas akhir ataupun bukti karya yang nantinya akan kakak-kakak kumpulkan di dalam LMS kakak-kakak. Jadi ini merupakan minggu ke-11 kakak-kakak. Ini mungkin merupakan adalah salah satu minggu menjelang minggu terakhir. Jadi nantinya mungkin kegiatan kita ataupun kegiatan PKG ini akan berakhir nantinya atau penutupannya itu berada di minggu ke-12 kakak-kakak. Dan juga mengenai tugas kakak-kakak di dalam LMS, silakan nanti kakak-kakak lengkapi menjelang penutupan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Apa bisa kita pahami?
Kalau memang ada keraguan tentang untuk tugas bukti karya nanti, silakan kakak-kakak Japri, ataupun saya minta maaf dulu kepada kakak-kakak, mungkin agak slow motion kakak-kakak, tentang apa yang kakak mungkin tanyakan kepada saya. Mungkin akhir-akhir ini mungkin jaringannya kurang baik kakak-kakak, apalagi hari ini mungkin itu di arah yang Tanjung Alai ataupun jalan lintas Sumber Riau yang kelihatan macet itu kakak-kakak, mungkin ada kendala di situ tentang tiang listrik juga putus, juga tumbang, longsor semalam kakak, sehingga mengakibatkan jaringan kurang bersahabat kakak-kakak. Jadi mungkin saya minta maaf, mungkin tidak menjawab dengan cepat ataupun menanggap pertanyaan kakak-kakak dengan cepat. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apa ada yang perlu dikuatkan lagi atau bagaimana? Silakan kakak-kakak. Mungkin tentang tugas yang lain yang belum dikuatkan atau bagaimana. Silakan kak. Untuk dari saya udah cukup paham sih Kak, nanti kalau ada kekurangan atau yang kurang dipahami ketika pembuatan bukti karya, Japri Kak Fasil aja. Oke, Dan siap kak. nanti update dengan tugas-tugas ya Kak, karena terlewat. Ini kak yang perlu saya ingatkan kembali. Jadi kan di sini untuk pembuatan bukti karya kakak-kakak, tolong dimaksimalkan durasi ataupun due date-nya agak cepat kakak-kakak, karena tugas-tugas yang kakak buat tersebut nanti akan kami validasi. Jadi jangan sampai mungkin di sini contohnya sekarang tanggal 3, due date-nya tanggal 4, nanti malam saya periksa ternyata perlu perbaikan kakak-kakak, tapi kakak-kakak tidak melihat besok pagi, ternyata tugas kakak-kakak tidak divalidasi, dan terakhir karena due date dan terlambat tidak bisa diterbitkan di PMM. Mudah-mudahan contohnya kakak-kakak besok pagi kakak-kakak kumpulkan, setelah itu kan nanti ada notif yang masuk ke saya kakak, apakah nanti saya validasi secara langsung atau bagaimana, atau perlu perbaikan, ataupun memang perlu perbaikan, nantinya kakak-kakak akan memperbaiki. Jadi waktu memperbaiki tersebut jangan sampai melewati due date pengumpulan tugas bukti karya kakak-kakak. Jadi karena banyak kasus kakak-kakak, apalagi kasus yang gelombang 1, itu banyak yang due date kakak-kakak. Tidak bisa terbit sertifikatnya di PMM karena telat. Itu kakak. Jadi bagaimana nantinya tugas kakak-kakak tersebut, kalau memang ada kendala silakan di Japri ataupun nanti kakak-kakak di grup juga boleh. Dan slide ini apa perlu saya kirimkan di grup atau bagaimana kak? Boleh kak. Di grup aja Kak. Oke, nanti saya kirimkan ke Kak Rokani ya kak. Nanti. Oke, siap. Nanti silakan Kak Rokani bagikan di grup kecilnya. Oke, bagaimana kakak, bisa kita bungkus? Bungkus. Gimana Kak Rakani, Kak Rama, kita bungkus? Oke, siap kakak-kakak. Baik kakak, semuanya izin saya matikan recordnya dulu. Tian, kok tumben Tian datangnya telat?